Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan terakhir perkuliahan pada semester ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang analisa bahan tambahan makanan. Definisi bahan tambahan pangan adalah suatu bahan yang tidak lazim digunakan sebagai makanan, biasanya bukan sebagai ingredient khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi, termasuk juga untuk memperbaiki sifat organoleptiknya pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan, atau pengangkutan makanan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan secara langsung maupun tidak langsung suatu komponen makanan atau mempengaruhi sifat khas dari makanan. Bagaimana dengan persyaratan bahan tambahan makanan yang dapat digunakan pada proses pengolahan pangan? Yang pertama, harus telah mengalami pengujian dan evaluasi toksikologi. Yang kedua, harus tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaan. Untuk mengetahui berapa batas maksimal penggunaan bahan tambahan makanan ini bisa mengacu pada peraturan BPOM tentang bahan tambahan pangan. Yang ketiga, harus selalu dilakukan pengamatan dan evaluasi kembali sesuai perkembangan teknologi dan hasil evaluasi toksikologi. Dalam hal ini, contohnya apabila di tahun sebelumnya itu bahan tambahan makanan X ini diperbolehkan pada batas sekian. Bisa jadi dengan adanya perkembangan teknologi atau penelitian yang dilakukan, ternyata ada evaluasi atau pembatasan penggunaan berubah menjadi lebih sedikit atau malah boleh dipergunakan lebih banyak. Jadi untuk penggunaan bahan tambahan makanan ini bisa berubah sesuai dengan perkembangannya. Yang keempat, harus selalu memenuhi persyaratan, spesifikasi, dan kemurnian yang telah ditetapkan. Kelima, harus dibatasi penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu, dan jika untuk hal tersebut tidak dapat dicapai dengan cara lain secara ekonomis dan teknis. Yang keenam, sedapat mungkin penggunaannya dibatasi hanya untuk makanan tertentu dengan tujuan dan kondisi tertentu dengan kadar serendah mungkin tetapi masih berfungsi sebagai yang dikehendaki. Jadi kalau kalian lihat peraturan BPOM terkait bahan tambahan pangan, di situ ada jenis-jenisnya, kemudian fungsinya, kemudian penggunaannya untuk bahan pangan apa, dan juga dosisnya seberapa, itu sudah tertulis semua di peraturan BPOM terkait bahan tambahan pangan. Pokok bahasan kita pada hari ini terkait dengan analisis bahan tambahan makanan hanya ada 3, pada pengawet, pewarna, dan pemanis. Tapi seperti yang pernah kita pelajari di mata kuliah sebelumnya, itu bahan tambahan pangan tidak hanya terdiri dari 3 ini. Ada anti kempal, antioksidan, anti foam, dan sebagainya. Masih banyak. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan membahas 3, yaitu pengawet, pewarna, dan pemanis. Bahan tambahan makanan yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengawet. Nah, salah satu jenis pengawet yang sering digunakan yaitu asam benzoat. Asam benzoat merupakan bahan pengawet yang luas penggunaannya dan sering digunakan pada bahan makanan yang sifatnya asam. Biasa juga berupa cairan. Bahan ini digunakan untuk mencegah pertumbuhan hamir dan bakteri yang biasanya digunakan dalam bentuk garamnya yaitu natrium benzoat. Benzoat dapat ditetapkan kadarnya secara spektrofotometri karena benzoat mempunyai kromofor yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Di dalam air, natrium benzoat akan mempunyai panjang gelombang maksimum 225 nanometer. Berikut prosedur analisis asam benzoat. Yang pertama, dengan pembuatan kurva baku benzoat sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 ml larutan baku benzoat dengan konsentrasi 2 mg per mililiter. Dibuat dengan cara melarutkan 200 mg natrium benzoat ke dalam 100 ml air. Diambil, lalu masing-masing dimasukkan ke dalam 5 labu ukur 100 ml dan ditambahkan dengan air sampai tanda batas. Sebanyak 5 ml masing-masing aliquot dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, lalu ditambahkan 0,4 ml HCl dan petroleum ether sampai tanda batas.
Selanjutnya, larutan dimasukkan ke dalam kuvet dan dilakukan scanning atau perekaman pada panjang gelombang 200-300 nanometer. Adanya panjang gelombang maksimal di sekitar 225 nanometer menunjukkan adanya benzoat. Selain asam benzoat, asam sorbat ini juga merupakan bahan tambahan pangan yang biasanya digunakan sebagai pengawet. Asam sorbat dapat dianalisis secara kuantitatif dengan metode spektrofotometri ultraviolet atau disebut UV. Adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada asam sorbat membuat senyawa tersebut mampu menyerap sinar ultraviolet. Berikut merupakan prosedur analisis asam sorbat. Prosesnya hampir sama dengan analisis asam benzoat dengan membuat kurva baku dulu, kemudian bedanya ada pada panjang gelombang. Jika pada asam benzoat ditera dengan panjang gelombang 225, maka pada asam sorbat ini panjang gelombang maksimalnya ada di sekitar 250 nanometer. Ini yang membedakan sorbat dengan benzoat. Bahan tambahan makanan selanjutnya yaitu pewarna. Analisa pewarna makanan yaitu zat warna pada bahan makanan diekstrak terlebih dahulu. Pewarna makanan ini dianalisa menggunakan thin layer chromatografi atau TLC. Ekstrak pewarna makanan diteteskan pada thin layer chromatografi. Berikut gambaran analisis pewarna makanan. Setelah sampel diteteskan ke dalam kertas, kemudian sampel ini dibandingkan dengan standarnya. Semakin berjalannya waktu, warnanya akan terpisah seperti pada gambar ketiga. Uji kuantitatif ini dilakukan dengan mengambil warna tertentu yang diinginkan, kemudian dilarutkan. Warna larutan tersebut yang diperoleh kemudian ditera dengan menggunakan spektrofotometer. Analisis bahan tambahan makanan selanjutnya yaitu pemanis buatan. Kita semua pasti sudah pernah mendengar apa itu siklamat. Nah, siklamat ini salah satu jenis pemanis buatan yang digunakan pada bahan pangan. Bagaimana cara menganalisis siklamat tersebut? Yang pertama, sampel diambil sebanyak 5 ml, kemudian ditambahkan BaCl2 sebanyak 2,5 ml didiamkan selama 30 menit. Sampai dengan terbentuk endapan, kemudian endapan tersebut dipisahkan dengan filtratnya dengan cara disaring menggunakan kertas saring, lalu ditambahkan HCl dan ditambahkan lagi NaNO2, selanjutnya dipanaskan di atas perangas air. Kemudian diamati hingga terdapat endapan putih yang menunjukkan adanya siklamat. Penentuan kadar siklamat ditentukan dengan cara menyaring endapan putih dari BaSO4 dengan kertas saring, lalu dikeringkan, kemudian ditimbang massa siklamat pada neraca analitik hingga berat konstan. Setelah memperoleh berat konstan, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan kadar siklamat. Kadar siklamat ini satuannya dalam persen, diperoleh dari perhitungan yaitu massa kertas saring plus endapan. Ini diperoleh dari timbangan yang berat konstan tadi dikurangi massa kertas saring yang digunakan itu berapa gram. Selanjutnya dibagi dengan volume sampel dalam satuan mililiter dikali 100%. Analisis bahan tambahan makanan yang terakhir yaitu analisis sakarin. Pada analisis sakarin ini, metode yang digunakan yaitu kualitatif. Jadi kita tidak tahu berapa jumlah sakarinnya, tapi hanya mengetahui ada atau tidak kandungan sakarin pada bahan pangan. Lalu bagaimana langkah-langkah menganalisis sakarin tersebut? Yang pertama yaitu mengambil 50 ml sampel yang dipipet dan ditambahkan 2 ml HCl, kemudian endapan diekstraksi sebanyak 3 kali dalam larutan campuran kloroform dan etanol masing-masing 30, 20, dan 10 ml. Hasil ekstraksi dikeringkan lalu ditambahkan 50 ml Aquades. Sampel dititrasi dengan NaOH menggunakan indikator BTB. Yang terakhir, titik akhir dari titrasi ditandai dengan warna biru sebagai pertanda bahwa zat tersebut telah habis bereaksi. Terima kasih. Sekian materi analisa bahan tambahan makanan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.